Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya agak tidak nyaman karena mertua sering ikut campur dan mengatur keuangan suami saya. Saya jadi punya perasaan kesal. Apakah perasaan itu berdosa dan sebaiknya harus bagaimana saya Ustadz? Saya kasih tahu sama istri saya, Ustazah Fatimah, kita punya anak laki-laki dan nanti kita punya menantu. Kita tinggal di rumah ini aja, rumah kami sekarang dekat masjid. Nanti Sami kalau nikah, Sadim kalau nikah, biar dia tinggal di rumah dia, jangan dia di rumah kita, repot kita ngurus pempes cucu kita. Nanti kalau mereka udah nikah, kita honeymoon lagi. Biarlah dia pandai menata rumah tangga dia, biarkan dia bahagia, gak usah kita intervensi. Kalau panjang umurku, ini kita lakukan. Kalau aku mati, pegang ini sebagai nasihat. Saya nasihati istri saya supaya tidak mengintervensi menantu dan anak. Dan kalau bisa, biarlah anak kita ngekos, biarlah dia bersusah-susah ibu. Yang penting dia bisa mandiri. Karena kalau tidak, nanti dia akan terus ketergantungan. Dia tidak pernah menjadi dewasa. Memang di depan ibu, anak itu tidak pernah besar. Saya pernah tanya almarhumah emak saya, aku ini macam mana mak? Aku menengok kau macam anak kecil yang baru pandai berjalan. Sekarang setelah saya punya anak, baru saya paham. Ternyata anak itu sebesar apapun kita melihat dia kecil. Nah, maka anak itu memang mesti pisah dengan kita. Menyedihkan memang, berawal dari pisah, menyusukan, dipisah, menangis dia, dibuat pahit segala macam. Itu sebenarnya mengajarkan kita untuk pandai berpisah. Saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara 12 jam naik mobil. Dipisah. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, kami cuma berdua laki-laki. Habis itu, dulu saya sempat menduga, ini jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Kenapa ibu saya tega sekali? Ternyata dia mau saya mandiri. Ke Mesir 98, pulang 2002, 4 tahun nggak ketemu. Sampai saya tanya dia, mak nggak rindu sama aku waktu di Mesir? Rindu kata dia. Terus gimana mak bisa 4 tahun? Setiap aku rindu, ku cari anak tetangga yang hitam macam kau. Ku undang ke rumah, ku masakkan nasi, ku masakkan ikan, ku belikan baju, ku kasih duit, ku sapu kepalanya untuk mengobati rinduku ke kau, supaya kau bisa mandiri. Jadi tolong bagi mertua-mertua, biarkanlah anak kita ini bahagia. Adapun nasihat, oke, kamu jangan boros, kamu jangan begini. Memang orang tua mesti kasih nasihat. Tapi kalau sampai mengintervensi, sampai kita mengambil alih tugas KPK, BPK dan Inspektorat Jenderal, ini anak kita ini tidak pernah mandiri. Khawatirnya, ini yang saya khawatirkan, mungkin mantu kita tidak ngelawan, tapi anak kita teraniaya. Anak kita laki-laki loh, nanti tiba-tiba meninggal aja dia, karena dia tertekan. Berapa banyak sekarang laki-laki yang tertekan karena perempuan. Memang nasib laki-laki begitulah. Waktu kecil ditekan ibu, sudah agak besar ditekan guru, menikah ditekan mertua, pulang ke rumah ditekan istri. Saya mengusulkan ke pemerintah supaya dibuatkan komisi perlindungan laki-laki. Saya sebetulnya sedang menyuarakan laki-laki yang teraniaya ini. Nah itu, jadi ini kita sebagai mertua tolong. Nah, ini saya sampaikan, walaupun saya ngomongnya di sini, tapi ini kan video ini nanti bisa dipotong, di-share, masukkan kepada grup-grup mertua resek. Nggak apa-apa mereka marah sama saya, nggak apa-apa. Saya sudah terlatih oleh buzzer-buzzer. Nah, adapun bagi menantu, maka menantu juga mesti sabar. Kenapa?
Karena kamu ketemu dengan anaknya ini kan setelah kamu dewasa. Yang mengandungkan, melahirkan, meregang nyawa, membesarkan, tetes puluh keringat dan air mata. Kalau ibumu sayang kepadamu, itu biasa karena ibumu. Tapi ada ibu yang luar biasa. Anak yang dia lahirkan meregang nyawa, anak yang dia susukan, dia besarkan, dia sekolahkan. Berapa kali dia nggak ganti baju hari raya gara-gara sekolah anaknya ini. Setelah besar diberikannya ke kamu. Itulah mertua. Mertua ini luar biasa. Makanya ketika anak saya sedang gendong anak, sedang menyusukan, apa saya bilang? Ini anakmu, kau lahirkan, kau susukan, kau besarkan, malam kau bangun. Tapi nanti setelah dia kuliah, dia akan diambil orang lain. Itu memang sudah resiko kita. Itu memang sudah resiko kita sebagai orang tua. Maka bisa mendamaikan dua perempuan ini, antara mertua dengan menantu, itu sudah pawang yang luar biasa. Kalah pawang harimau dan pawang buaya. Bisa mempertemukan Tom and Jerry. Kita sama-sama berdoa antara ibu mertua dan dua-duanya sudah saya nasihati, mertua supaya jangan terlalu kencang gasnya, dan menantu pun supaya sayang kepada mertua karena dia sudah memberikan anak yang paling dia kasih, dia sayang untuk kita. Insya Allah dua manusia ini sama-sama baik, diridhoi Allah. Kalau menantunya karena Allah, mertuanya juga karena Allah, mereka akan bertemu pada satu titik, mukhlishina lahuddin, sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Demikian. Saya anak angkat, baru mengetahui hal tersebut. Saya belum menerima apalagi memaafkan. Apakah doa atau keinginan saya terhalang karena hal tersebut, Pak Ustadz? Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini di luar kuasa Allah. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa engkau terlahir, lalu kemudian diadopsi orang. Jangan marah kepada ayah ibu kandungmu, biarlah itu urusan mereka kepada Allah. Bersihkan hatimu. Ini ayah kandungmu, ini ibu kandungmu, kau lahir dari rahimnya. Ini ibu angkatmu, kau lahir dari hatinya. Yang ini lahir dari rahimnya, yang ini lahir dari hatinya. Saya punya ibu kandung, saya punya ibu angkat. Kedua-duanya saya kirim doa, kedua-duanya saya kirim Al-Fatihah. Kita urus yang masa akan datang, yang masa lalu kita lupakan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan marah, jangan menyimpan sakit hati. Kalau disimpan dia akan mengkristal menjadi diabetes meletus, asam urat, darah tinggi, jantung koroner, mati. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua, insya Allah. Amin. Ingat pesan Habib Salim, senyumin aja. Ketemu dengan ibu kandung, hai mama. Ketemu, kalau saya lihat dari senyum jamaah ASN dan non ASN ini semuanya adalah orang-orang bahagia. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya. Karena kalau nggak bahagia nggak mungkin senyumnya bisa selepas ini. Orang kalau banyak masalah itu senyumnya tertahan, keluar dikit aja. Kalau mau melihat orang itu dari senyumnya. Saya husnuzon bahwa saudara-saudara saya ini orangnya bahagia semua. Kurang bahagia, amalkan pesan Habib Salim, lihat ke langit, senyum. Apakah saya salah mencurigai suami ketika berada di luar rumah karena suami punya usaha buah-buah dan pelanggannya paling banyak wanita? Dan suami ini sudah bersumpah tapi hati ini tetap tak menerima. Itu namanya cemburu buta. Pasang CCTV, tulis di situ, pedagang buah ini sudah beristri, di bawah pengawasan. Dan bagi suami jangan terhalang untuk mencari rezeki gara-gara istri yang begini. Kalau ada istri yang selalu bertanya, kau pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji mana, itu sesungguhnya istri ingin menjaga supaya suami tidak dilarikan pelakor. Betul? Ibu tetap jaga, itu namanya security syariah.
Suami yang punya istri menjaga, maka kalau ada istri yang model begini, selalu bertanya, selalu mengawasi, dia bukan benci, dia sayang dengan kalian. Istri yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Kami semua mendoakan bersama Habib dan ulama supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau terus dalam cemburu buta, itu hanya akan merusak hati dan perasaan. Saya bilang sama ustazah, saya pergi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru di rumah. Saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan di pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Saya naik pesawat, ada pramugari, banyak orang minta foto, tapi jangan kau pedulikan, karena hatiku hanya ada kamu sayang. Suami yang terlalu takut sama istri, bersabarlah. Kenapa? Karena kalian kalau mati tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat, yang ini nggak usah diazab karena sudah terlalu azab di dunia. Apa hukumnya mendapat jabatan karena kedekatan dengan penguasa? Maka orang berkhianat, dia dituntut Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari, minta diangkat menjadi amil zakat, kata Nabi, innaka la dha'if, kamu orangnya lemah, untuk menjadi amil zakat ini perlu kekuatan. Berikanlah kepada orang yang layak supaya amanah. Insya Allah saya yakin husnuzon, pemimpin kita adil dan amanah insya Allah. Bagaimana dengan orang yang membayar ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Allah dan dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustadz menyampaikan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau dilihat kertasnya ini sampai sholat Jumat baru selesai ini. Saya pemuda usia 23 tahun, saya tahu, kelihatan dari tulisannya. Baru saja memutuskan hubungan saya yang haram, alhamdulillah. Tapi saya sangat sayang, na'udzubillah. Dan belum bisa move on, insya Allah. Juga sering sakit hati karena melihat sosial medianya seperti cuman saya yang hijrah. Putuskan, jangan lagi intip-intip FB-nya, jangan lagi lihat-lihat Instagramnya. Kalau mau lihat Instagram, lihat Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lagi tengok-tengok, putuskan. Lalu kemudian bilang kalau sayang sama dia, nanti setelah aku bekerja, aku mampu kupinang kau dengan bismillah dan sekilo emas berlian. Insya Allah, mudah-mudahan yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya. Banyak kali yang belum nikah ini. Jangan melakukan perbuatan yang haram. Tapi yang saya cintai itu sudah menikah dengan orang lain, Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih hebat dari dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Segera datangi Habib Salim, beliau punya banyak jamaah. Jangan ke saya. Saya mau minta doanya untuk kakak saya yang baru meninggal seminggu yang lalu, nama almarhumah. Kalau laki-laki almarhum Taufik. Nanti di akhir majelis kita doakan semua. Ini acara kita masih panjang, nanti ditutup dengan doa di akhir. Untuk yang sakit, untuk yang meninggal, semua kita doakan insya Allah. Kita nanti ada penggalangan dana, tapi namanya lelang. Namanya aja lelang, sebetulnya akadnya adalah wakaf, tapi dikasih hadiah. Misalnya ibu bapak berwakaf, dikasih baju kaos ada tulisannya UAS. Tulisannya gimana? Ya kayak gini, UAS, ujian akhir semester. Nanti dikasih baju kaos ke depan, dia berwakaf,
duitnya 100% untuk pembangunan pesantren Nurul Ilmi. Nurul Ilmi, Nurul Iman, 100% untuk pesantren Nurul Iman di Gorontalo, yang insya Allah akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Bajunya mirip tapi bukan yang ini. Kalau ini diambil saya pakai apa pulang? Saya dituduh berbuat santet. Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan perbuatan yang tidak saya lakukan? Lapor ke Pak Wakapolres. Yang nuduh ini kena pasal penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Siapa yang kena fitnah-fitnah segera lapor, mumpung kita masih dekat. Nanti payah kalau di kantor. Bagaimana jika saya bersumpah menjunjung Al-Quran? Apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam? Orang sekarang nggak percaya sumpah, dia lebih percaya polisi. Kalau kita sumpah, nanti dia akan ngomong berkelit begini begitu begono, lapor ke polisi, nanti akan di BAP, yang memfitnah akan kena pasal, kena di pengadilan selesai. Al-Hakim yarfa'ul khilaf, pemerintah yang mengangkat khilaf. Nah, jadi ibu kalau ada diejek orang, dinista orang, jangan segan-segan, lapor segera. Siap lapor? Waspada. Bagaimana hukum dalam Islam mengenai yang percaya dan meyakini hal-hal yang gaib dari dukun atau orang pintar? Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang kepada dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun atau peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir. Jangan percaya kepada dukun, karena dukun berkawan dengan setan. Dukun-dukun ternyata ketika dukun-dukun ini ditantang oleh pesulap merah, mereka tidak menyantet. Ikut beritanya, mereka tidak menyantet, mereka lapor ke polisi juga. Oleh sebab itu maka mereka ini mesti diajak bertaubat. Pada masa Umar bin Khattab diadakan razia, satu hari pernah dipancung 3 dukun, pancung kepalanya. Setuju dukun dipancung? Takut kelihatannya kena santet. Zaman Renaissance, abad keemasan, bangkitnya Eropa, semua dukun-dukun ditangkap, dibakar, dibunuh untuk menyelamatkan Eropa dari khurafat, takhayul, dan macam-macam kesesatan. Jadi insya Allah Islam ini dibersihkan dengan akidah tauhid yang benar. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sama basor kalam, ilmun hayat sama basor kalam. Bagaimana tindakan saya menyikapi suami yang tidak lagi memberikan nafkah batin kepada saya sudah lebih dari 4 tahun? Ada bapak pengadilan agama, ini enaknya acara, semua ada. Yang dituduh kena santet langsung lapor Pak Kapolres. Yang ada macam-macam di laut, ada langsung bapak lanal angkatan laut. Yang kebetulan ini tidak memberi. Dulu suaminya akad nikah, bapak Kua disuruh membacakan, jika baca sirat ta'liq, jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian istri membayar iwat 10.000, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Apakah kakak-kakak ingat waktu suami membacakan sirat ta'liq itu? Inilah masalahnya. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena banyak perempuan tidak ingat waktu suaminya baca sirat ta'liq. Waktu suaminya baca sirat ta'liq, dia hanya melihat
Makanya habis akad itu dengarkan baik-baik. Suami itu sebetulnya sedang mengikat dirinya. Jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti zahir dan perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Jadi istri tinggal datang ke pengadilan agama, nanti pengadilan yang akan memutuskan dia jatuhnya talak berapa. Kalau pengadilan agama sudah menjatuhkan talak 1, karena suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Setelah keluar talak 1, keluarlah sertifikat cerai, lalu setelah itu lanjutkanlah kehidupan. Tapi kalau masih sayang sama dia, tunggu dia pulang, maafkan dia, mudah-mudahan dapat pekerjaan, bina dengan suasana yang baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dia nakal, pakai narkoba, pemabuk, selingkuh, jahat, sabu-sabu, pulang-pulang ngambil duit saya masak nasi nggak matang-matang, rupanya kompor gas sudah dia jual untuk beli sabu-sabu. Anak saya lahir orang bawa mie instan, semuanya oleh-oleh dia jual juga untuk narkoba. Kamu datang ke pengadilan ngadu, nanti hakimnya akan menjatuhkan. Tapi kata ustadz saya, kalau saya ngadu ke pengadilan, nanti Allah marah, tiang aras bergoncang. Kalau suamimu baik, soleh, lalu kau nuntut mobil, nuntut rumah mewah, nuntut uang banyak, karena dia tidak mampu lalu kau gugat, itu yang Allah marah, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami jahat, pemabuk, pezina, selingkuh, narkoba, kau gugat ke pengadilan, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau dianiaya laki-laki, karena agama dan negara sudah membela kalian, saudariku perempuan. Sirat taklik itu adalah ijtihad ulama-ulama di Indonesia, Asia Tenggara, untuk mengikat laki-laki supaya dia jangan sembarangan. Habis akad dia tinggal, perempuan susah mau melanjutkan hidupnya, diikatlah dia dengan sirat taklik untuk menolong perempuan. Jelas? Boleh terangkan sunnah tasri'iyah dan sunnah jibiliyah, karena masyarakat selalu keliru dengan menganggap semua perbuatan Nabi sebagai sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang boleh dijadikan sebagai dasar, landasan, asas hukum. Kalau perbuatannya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Ini namanya sunnah tasyri'iyah, karena dia menjadi syariat. Lalu apa yang jibiliyah, bawaan dia? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifati khalqiyatin, fizikli Nabi, wa khuluqiyatin, kebiasaan Nabi yang tidak menjadi sumber hukum halal haram. Misalnya Nabi pernah menyiramkan air di suatu tanah, disiramkan, tidak halal, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh. Tapi sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ambil air, dia siramkan situ. Sahabat bertanya, kenapa engkau siramkan air di situ wahai Abdullah bin Umar? Karena saya menengok Nabi pernah menyiramkan air di situ, lalu saya pun ikut saja. Jadi banyak beberapa perbuatan yang itu adalah perbuatan Nabi atau sifat fizikli Nabi yang dia tidak mengandung hukum tasyri' sebelum turun wahyu lagi. Misalnya turun wahyu umur 40,
Nabi umur 38 sudah naik ke atas Jabal Nur. Umur 38 dia naik ke Jabal Nur. Umur 39 dia naik lagi ke atas. Umur 40 dia naik ke atas. Umur 40 itulah baru datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian kita umrah lepas sembahyang subuh atau pukul 4 atau pukul 3 naik taksi naik ke atas. Apa hukumnya? Bukan wajib, bukan sunnah. Itu hanya perbuatan biasa saja. Di sinilah yang banyak ikhtilaf tentang pakai sorban. Sorban sunnah. Tapi ada sekelompok mengatakan tidak, karena itu pakaian. Saya yang condong kepada sunnah. Tentang memakai cincin khatim di kelingking, saya condong kepada sunnah. Kenapa Ustaz guna di sini? Kenapa tak kelingking? Tangan saya kurus. Kalau saya guna di kelingking, bila saya bercakap melompat cincin. Ya kalau jatuh ke lantai, kalau masuk ke mulut jamaah. Jadi itu ada yang tasyri'iyah, ada yang hanya setakat kebiasaan, tradisi, perbuatan. Tentang memakan bob, sahabat-sahabat yang ada di situ mau makan bob, Nabi tidak makan bob. Seandainya dimakan Nabi, sunnah fi'liyah. Seandainya Nabi menyuruh, hendaklah kamu memakan bob, sunnah qauliyah. Nabi memakan, sahabat makan, Nabi diam saja. Nah, itu tradisi mereka. Tapi kata mazhab Hanafi, Nabi tak makan itu sebab dia tak suka. Kalau tak suka berarti jangan dimakan. Tengok, hadisnya satu. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan Nabi bersetuju takririyah. Bob bukan biawak. Bob makanannya lumut. Sedangkan biawak semua dia makan. Kita pun kalau mati dia makan juga. Di Kaherah ada tempat berjualan bob. Bob tu kalau disembelih lepas maghrib, dia baru mati subuh esok, memanjat macam cicak ke atas, nyawa dia tahan. Besok lepas subuh baru dia jatuh mati, baru dimasak dalam air sup. Nanti naik minyaknya. Minyaknya itulah yang dimasukkan ke dalam sudu, dimakai. Untuk apa? Tak usahlah kita teruskan. Nanti jamaah bertanya pula nak beli tu. Okey, kita sini. Satu soalan ke Ustaz. Isteri saya hamil, alhamdulillah. Tidak mampu berpuasa. Memang boleh menurut sunnah. Kemudian menyusukan anak selama 2 tahun. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Kemudian hamil lagi anak kedua, alhamdulillah. Tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur banyak anak. Al-wadud, yang penyayang kepada anak. Inni mukatsirum bikumul umam, saya bangga nanti di akhirat umat saya paling banyak. Jadi belia-belia banyak anak supaya senang Nabi Muhammad nanti insyaallah. Menyusukan lagi selama 2 tahun. Jumlah hari tak berpuasa 30 hari, 6 tahun 180 hari. Alhamdulillah tiap tahun istri saya bayar fidyah tetapi belum mampu qadha. Apakah masih wajib qadha puasa? Kalau dia tidak puasa kerana dirinya, dia tak puasa kerana dirinya, kena lemah, kena sakit, dia hanya qadha saja. Mudah mengingatnya. Kalau kerana dirinya saja, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa kerana anaknya, kata doktor awak sehat, tapi anak ni kurang sehat. Kalau ada unsur lain daripada dirinya, maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Yang saya sampaikan ini menurut mazhab Syafi'i. Istri saya jamaah, saya suruh ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada yang pakai mazhab lain, kita di Brunei Darussalam, kata Datuk Mufti Sahibus Samahah, memakai mazhab Syafi'i.
Saya ulang sekali lagi, kalau tak puasa kerana dirinya saja, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka dia qadha plus fidyah. Oke, sekarang 180 hari. Fidyah sudah, qadha belum. Macam mana membayar qadha ni? Emak saya anaknya 2, saya dengan adik saya. Kata dia, waktu aku menghamilkan engkau dulu, kau sakit-sakit, saya tak puasa. Berapa hari mak? 30 hari. Ya. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Ya. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Berarti untuk saya sahaja dia tak puasa 90 hari. Saya ajarkan mak saya mengqadhanya. Begini cara mengqadhanya mak. Puasa Senin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Sebulan 8 hari. Niatnya bukan niat sunat, tapi niatnya qadha. Dapat qadha, dapat Isnin, dapat Khamis. Kalau di bulan Muharram dapat lagi puasa Muharram. Kalau tanggal 13, 14, 15 dapat lagi puasa Ayyamul Baid. Tapi niatnya niat qadha. Maka ibu saya puasa Isnin Khamisnya tak tinggal sampai saat dia umur 70 tahun, berlebih-lebih. Jadi kalau 8 hari 1 bulan, 10 bulan 80 hari, 11 bulan kerana Ramadan tak masuk, 88 hari tambah 2 hari. Maka kalau istiqamah puasa Isnin Khamis 1 tahun cash hutang 1 anak. Itu cara. Alhamdulillah almarhumah mak saya, dia puasa Isnin Khamis berlebih-lebih. Sampai saya kata, puasa mak ni qadha dah berlebih, dah berapa tahun mak Isnin Khamis? Suka saya puasa Isnin Khamis ni, sehat badan saya, ringan badan saya. Dia hari Isnin makan sahur, lepas makan sahur dia tonton video saya, kata makcik yang menjaga dia di rumah. Lepas tu dia menunggu azan subuh, dia mandi berwuduk, sakit kepalanya, meninggal pada hari Isnin, sehat walafiat, tak ada penyakit, makan sahurnya di dunia, buka puasanya di surga insyaallah. Begitulah Allah membalas dia. Kita akan mati sesuai dengan amal apa yang selalu kita lazimkan. Makanya ada orang yang meninggal sedang baca Quran, ada orang meninggal sedang khutbah, ada orang meninggal sedang puasa, karena itulah amal yang dia sukai. Tak ada alasan orang yang tidak mengqadha. Itu yang saya sebutkan tadi, ibu yang berumur 70 tahun. Dan lelaki mesti ingatkan istri. Ini sekarang istrinya puasa, lelaki pula melarang. Yang puasa-puasa, istri mesti bagi tahu, saya puasa ni sebab awak tahu. Mestinya suamilah yang mengingatkan istri. Last sekali, bagaimana pengurusan jenazah bayi yang meninggal dalam perut ibunya? Kemudian bacaan talqin diganti dengan apa? Kalau dia kurang 80 hari, gugur, tak ada bentuk, kurang 80 hari, dia namanya darah fasid, darah rosak, keluar, tak ada bentuk. Tapi kalau dia berbentuk, ada bentuknya, atau dia lebih daripada 80 hari, sebab banyak orang salah hitung, salah kira, tak tahu dia kapan startnya, maka ditengok berbentuk atau tak berbentuk. Kalau dia berbentuk atau lebih dari 80 hari, maka dia tetap dimandikan, dikafankan macam jenazah manusia biasa. Nah, kalau dia meninggal dalam perut ibu, lalu kemudian dioperet keluar, maka ditengok apakah dia lebih 80 hari atau dia berbentuk atau tak berbentuk. Maka kalau dia berbentuk, dia dipakaikan kafan, dibersihkan, dikuburkan, dibacakan doa. Tapi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Jadikanlah dia menjadi simpanan bagi kedua orang tuanya, kerana dia nanti akan menjadi syafaat, penolong. Semua janin-janin yang gugur ini nanti akan menarik ujung kain ibu bapanya.
Ketika Allah menyuruh mereka, wahai anak-anak yang tiada berdosa, masuklah kamu ke dalam surga, mereka menarik ujung kain ibu bapanya. Itulah dia syafaat orang yang gugur sebelum masa. Tapi jangan sebab ini ibu bapanya tak sembahyang. Bila ditanya, awak kenapa tak pernah ke masjid? Anak saya akan menarik saya nanti. Sesuaikanlah diri dengan penghuni surga dengan amalan-amalan kita. Adapun tentang membacakan talqin, maka membaca talqin ini hadisnya hadisun hasan, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadisun hasan. Kalau ada jamaah yang meninggal, saya yang membacakan talqin. Almarhumah mak saya meninggal, saya membacakan talqin. Idza ja'akal malakani, kalau datang dua malaikat bertanya, mar rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Kita bacakan ini semua karena sesungguhnya talqin itu gunanya dua, untuk yang meninggal sebagai doa, untuk yang hidup sebagai nasihat. Nah, jadi kita tetap bacakan sesuai dengan sunnah yang diteruskan oleh sahabat. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Ada sebab. Ada sebab. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang, saraf terganggu. Ala bizikrillahi taqmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 1, 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil, pegang tasbih 1000 lagi. Allahumma salli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pak Ustaz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Nah, pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ni, balik dari sini ibu ni meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrem, Islam itu agama jahat, buktinya, kalaulah betul Islam itu ekstrem, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kata Cak Nun, unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan tengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan.
Nanti muncul Komisi Perlindungan Setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah, ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang, tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam, memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustadz, udah letih lebih setahun, kena kanker, udah berobat kesana kemari, sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh, tak boleh. La tatamannawnal mauta, jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayang. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul Ustadz mau mengisi ceramah di kampung saya, Rantau Perapat? Kalau betul tanggal berapa? Nanti diupdate ke, buatkan iklan. Iya betul, insya Allah. Pagi acaranya, pagi, berangkat malam dari sini, pagi acara di sana jam 9. Rantau Perapat. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam solat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, 2 kali sujudnya, sujud lagi. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhanallahi la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, tidak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak, lagi yang bawa semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya, yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual, ini haram. La'anallahu akilar riba. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, bodoh sami mawon. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain dia. Ainu haq.
Dicetak orang foto itu ditengok. Bisa. Atau disantetnya, bawakannya ke dukun. Nah, bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatunya. Ini tatuku. Apa punya? I love Amaden. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Tapi sayangnya dalam sinetron aja. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP. Tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah rusak. Jangan sampai datang mak tu ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa. Tak berbuah sawitku, nak pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, aku tanya biniku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan, janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya, sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda, karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa ana la akzib, aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda. La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek mengaduk ke Nabi. Jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga. Nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga muda balik menjadi 30 dan 33 tahun.
Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi dan tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong Pak Ustaz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, siapa ini? Ibrahim berkata, hazihi ukhti, ini saudariku. Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya, Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu, naik pesawat, datang pramugari nanya, ini istrinya ya pak? Enggak, saudari saya. Begitu turun, ibu itu pun mengamuk. Kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita udah bocor. Permasalahan khitbah, sebatas mana seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dikhitbahnya? Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita lewat telapak tangannya? Yang pertama, ditelengok mukanya, karena boleh jadi ajdaru, dia memotivasi kami untuk menikah. Waktu ditengok dari jauh tertarik, imut-imut, pas nampak dari dekat amit-amit, tak jadi. Tengok muka supaya jangan menyesal. Kedua, tapak tangan. Menengok tapak tangan bukan mau menengok subur apa tak subur. Menengok tapak tangan bukan ditengok apa bisa pelaris kalau buka warung atau tidak. Menengok tapak tangan untuk ditengok kasar atau tidak. Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya, tak siap nikah sama orang susah. Tapi kalau dia halus, ada pun orang mengatakan tapak tangan di situ ada tanda kesuburan, diginikan begini, kalau nampak tiga anaknya begini, itu tak betul. Itu namanya ilmu katurangan. Ilmu katurangan pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Syekh Soleh Sarat Al-Samarani. Soleh Darat Al-Samarani, salah satu gurunya Mbah Hasim As'ari. Tapi ilmu itu dia tulis berdasarkan kebanyakan. Ilmu katurangan dari ilmu kuda. Orang membeli kuda ditengoknya. Kalau kaki kuda itu begini, begini sifatnya. Kalau begini kepala kuda itu begini sifatnya. Itu ilmu kebanyakan. Katanya ilmu itu bisa juga pada manusia. Kalau telinganya begini, begini sifatnya. Kalau tangannya begini, begini sifatnya. Pernah dijadikan disertasi S3 di Universitas Islam IAIN Semarang. Siapa yang mau cari ilmu ini, cari. Mungkin masih ada disertasinya di Semarang. Tapi yang dalam hadis itu hanya disebut untuk menengok dia kasar atau tak kasar. Jangan cari yang terlalu susah. Susah kau mencari makannya. Jangan terlalu kaya, tak terasanya garam engkau. Jangan cari terlalu cantik, nanti kau dituduh orang punya pelet. Jangan cari terlalu susah, nanti malu kau bawa dia undangan. Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan tawasul, tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah Al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Imam Nawawi, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana tawasul yang baik? Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau bi barakati, barakat kaza wa kaza, ini dan ini. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir. Jangan minta kepada Abdul Qadir Jailani. Tak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah. Itu minta kepada jin hantu tu. Mintanya kepada Allah. Tapi bi barakati, berkat orang yang mulia ini. Ustaz, dalam pembagian warisan apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik? Tak dipakai hukum Islam. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Adik beradik 4 orang, laki 2 orang, perempuan 2 orang. Meninggal mak, meninggal ayah, cuma 4 ini. Lalu kata mereka, kita bagi sama aja lah. Berapa tinggal 1 M? Kalau 1 M, udahlah kita bagi aja 250. Boleh apa tak boleh?
maka dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah boleh, syaratnya 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu tak akil balik, ada satu cacat mental, tak boleh. 2, masing-masing tahu jatahnya berapa. 3, yang berlebih mengikhlaskan sebagai sedekah. Otomatis si abang laki-laki 2 ini berlebih nih, maka yang perempuan ini kurang. Maka si abang ini mengatakan, ambillah ini, takkan kungkit-ungkit sedekah. Abang ini mungkin tak bermasalah, cuman kakak iparnya di sini letak. Maka kalau tengok dulu, kalau abang ini termasuk ikatan suami takut bini, masalah. Sudah keluar kartu merah, merah kertasnya dah. Daurah Tauhid, menjadi ahli Tauhid di akhir zaman, bersama Ustadz spesialis hari kiamat, Ustadz Zulkifli M. Ali. Info pendaftaran, bukti transfer Mandiri Syariah, pendaftaran Maula Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Daftarkan segera sebelum seat habis. Itu tak ada, dari saya aja tambahnya. Ada ustadz yang bicaranya zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Ada ustadz ni spesialis sedekah aja, mari bersedekah, mari bersedekah. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi ustadz ini masalah hati aja, jagalah hati, jangan kau sakiti, jagalah hati, lentera hidup ini. A'agib. Ada ustadz cerita hari kiamat aja, ini spesialis hari kiamat. Dan banyak orang tobat gara-gara cerita hari kiamat. Takut dia. Nah, ikuti. Ibu-ibu bagus mengikuti ini untuk menakuti bapak-bapak. Abangnya macam-macam juga lagi, bang, tak lama kiamat nih, yang pelit-pelit juga lagi, insyaAllah keluar duit tu. Tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta, supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. 3 ya, kerja halal, bini solehah, naik haji, insyaAllah. Sakit, halal, naik haji. Ini request. Apakah sudah pasti jadwal Ustadz tausiah di Labuhan Batu? InsyaAllah, asal panjang lah umur. Tolong update info tempatnya Pak Ustadz. Tempatnya di pusat kota tu, di halaman kota tu. Kata orang yang mengundang begitu, bahwa nanti hujan pindah ke tempat lain, tengok-tengoklah. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses ta'aruf, muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan. Siapa yang melihat? Apakah calon suami? Iya, calon suami itu. Tengok. Kalau dia tak mau menengok, maknya disuruh, mak tolong mak tengokkan muka dia, entah bercacat, entah makeupnya tebal bedak KD 3 inci. Suruh mahram kita menengok. Ada sebagian laki-laki tak mau, aku tak mau menengok. Tengokkan orang yang soleh menengok. Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya? Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites, mana tahu kita subur tak subur? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Bukan disuruhnya 1, 2 dulu. Tak juga subur 3, tak juga subur 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tak bisa adil, fawahidah, only one, cukup 1 saja. Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka 4, minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin.
ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah maknanya maliki yaum. Wah, itu berhenti itu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiau. Di mana Pak Kiau? Ada dalam Quran gitu. Kau dah Malik Kiau. Itu tak betul tuh. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya Muslim, B pemiliknya Muslim. Saya tahu pemiliknya, nama, alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menembus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta, tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik. Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin ... Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi, kalau pakai tapi tak jadi bertobat. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya, karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol, karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko Muslim. Alah, Ustaz Somad tu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang itu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ. Mohon doanya di akhir majlis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan, nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan ini, insyaallah. Nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustaz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ini, jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat. Ini lebih parah, Allah pun dia obrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menembusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk itu lain sama melawan. Melayu dari mana nih? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz. Perempuan itu dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok.
Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajhuha a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa harus lurus, keretak patah dia. Wa in akhawa, tapi kalau kau ikut maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan selanting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Tanyalah dia, bagaimana ini nenek mama, kau kan sudah jadi berumah tangga sudah 5.000 jam macam supir pesawat Sukhoi, bisa kau tolong kami ini biniku ini bukan lain pencemburunya yang ini. Minta sama dia, saya sudah hampir 1 bulan lebih menstruasi karena pakai KB, bolehkah saya melaksanakan sholat dalam keadaan belum bersih? Perempuan yang haid lebih dari 15 hari, ingat 15 hari, ingat 15 hari batas maksimal menstruasi, maaf cakap haid. Yang lewat dari 15 hari namanya istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah, laki-laki perlu tahu, karena laki-laki punya istri dan istrinya itu perempuan, kecuali istrinya laki-laki LGBT. Kalau istri anda mengalami istihadah, maka dia bersucinya setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh dia bersuci. Masuk hari ke-17 tetap mengalir, maka hari ke-15 mandi bersih. Lalu setelah itu tetap juga dia mengalir, menetes. Mau sholat zuhur, tunggu masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka maaf cakap, cuci bersih segala macam, pakailah pembalut, langsung sholat zuhur. Menetes saat sholat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Itu hukum bagi perempuan namanya istihadah. Tulis, sudah saya tulis di internet. Dulu waktu saya ceramah di Hotel Arya Duta, datang ibu-ibu, tolong Ustaz tulis tentang istihadah. Sudah saya tulis. Cara mencarinya, Somat Moroko istihadah, enter, dapat tulisan. Share bagi kawan-kawan. Tetap puasa boleh, maaf cakap tetap berhubungan kelamin, karena dia ibarat luka, cuman luka dia tak di tangan tapi di tempat yang lain, di rahim. Apa hukum sebagai pinjam uang gadai SK ke bank syariah untuk beli rumah yang kita pinjam, kita belikan ke rumah? Ini akadnya uang dengan barang. Ini bank syariah, ini perusahaan rumah, ini properti, ini orangnya. Datang kita ke bank syariah, bank syariah pinjam aku duit mau beli rumah 300 juta. Kata bank syariah, kami tak mau, karena duit dengan duit riba haram. Bapak untuk apa pak? Aku mau beli rumah, biar kami belikan rumah itu. Datang bank syariah, dibelinya rumah itu. Sekarang rumah ini menjadi milik bank syariah. Nah, bapak mau beli rumah ini ya, beli secara cicil. Maka akadnya rumah dengan uang, tidak riba. Di situ letak bedanya dengan konvensional. Konvensional uang dengan uang, sedangkan dengan bank syariah uang dengan barang. Orang yang tak paham, sama aja itu. Disitulah beda akad. Dalam Islam itu beda akad, nikah gitu juga. Orang non muslim sama orang Islam sama nikahnya, apa bedanya? Di mana letaknya? Akadnya itu. Aku nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, di akad itulah bedanya. Yang lainnya sama. Teng 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 teng. Di akad itu beda. Ustaz, ada sebuah toko kafe terkenal, pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks, apa malu-malu nyebutnya Starbucks, dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya beli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT, kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Itu yang di surga. Tarik balik, obok-obok balik masuk neraka. Gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain. Kopi sidikalang berserak-serak. Kenapa mesti kopi Starbucks itu diminum? Orang ini zaman sekarang kan gaya-gaya aja. Dia pun tak pula suka minum kopi, cuman duduk di situ, update status, udah duduk di Starbucks. Pahit juga, sama pahit.
Apa hukumnya kalau dibuat skripsi bohong, tipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Yang curang zakat dalam hadis memikul kambing, curang zakat memikul onta. Tapi yang memalukan mikul skripsi. Masih keren lagi yang mikul Kijang Innova plat merah. Ada yang lebih parah lagi, mikul bakwan. Ada lagi yang mikul salalawa. Makan dua bayar cie. Wa yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Memalukan, terlalu. Apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank yang uangnya disalurkan buat umat banyak? Pegawai bank haram, duit haram tak bisa disedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bapak ibu yang menabung di bank konvensional, keluar bunganya, bunganya itu diserahkan ke fakir miskin, niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Dapat pahala kami? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar tak menggunakan duit haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah, tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya, membeli rumah, mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung, atau mempunyai rumah? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Doa saya bisa menikah tahun depannya Pak Ustadz. Umroh itu man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, yang tak mampu nanti saja. Rumah kebutuhan pokok, nikah kebutuhan standar. Kalau tidak meniti ai leo, lamo-lamo meniti ai mato. Maka man istata'a minkumul ba'ah, di antara kamu sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Duit 20 juta, berangkat mak umroh 20, mau pergi menikah meminang 20 juga. Mana yang didulukan ini? 20 memberangkatkan emak umrah atau 20 menikah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau menikah, kau fakir, Allah akan mencukupkan engkau. Tak bisa dihukum generalisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 9 Pak Ustaz. Kau nikah, abang-abang yang lain tu iuran. Nanti setelah kau menikah rezeki datang, kau berangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah tapi kau tetap juga pacaran, melakukan perbuatan tak baik, fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Berbakti pada orang tua itu baik, tapi menikah menolak mudarat. Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat, mana didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Pergi undangan baik, tapi di tempat itu ada penyanyi pakai rok setengah tiang, mudarat. Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat. Makanya saya sampai hati Pak Ustadz, ya tak datang anak kami nikah kemarin. Saya datang, kenapa tak masuk? Saya baru di pintu gerbang sudah disambutnya, jatuh bangun aku mendengar. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sedekah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sedekah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sedekah.
Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ini. Sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada dulu. Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustaz Hasbullah sudah balik 2 tahun, udah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustaz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek. Buat 2. Satu Ustaz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing, buat bank syariah antara teori dan praktek. Gabungan antara 2. Ustaz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustaz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri. Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bank Riau Kepri sana. Noki Sapriyadi LCM. Praktisi dia. Kalau Ustaz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis di share kemana-mana. Bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit. Yang kedua jahil. Yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal. Bersedekah di bulan 10 Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita berimpak untuk pembangunan masjid yang awalnya kita mau berimpak 1 juta karena melihat ada lagi di atas kita jumlahnya sehingga kita ingin menambah lagi menjadi 2 juta karena ingin di atas orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya macam ceramah Ustaz kemarin tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Jangan tulis nama saya, hamba Allah ya, Allah. Bapak ngasih berapa? 10.000. Apa hukum dalam solat sunat memegang buka Quran? Sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan solat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil. Bahkan ada yang menggunakan HP. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa hukumnya menengok mushaf? Boleh. Ada namanya zakwan. Zal kaf wa alif nun, zakwan. Zakwan jadi imam menengok mushaf. Itu dalil boleh menengok mushaf. Menjadi makmumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menengok Quran itu namanya zakwan. Maula Aisyah. Sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa Ustaz bahas di Ramadan? Karena di Ramadan banyak orang buka mushaf. Saya tak nyaman dekat dia Pak Ustaz, pindah tempat lain. Bukan kecil masjid itu, besar. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor ke dealer kredit kan akarnya uang dengan barang. La ilaha illallah. Ini yang tak paham kan. Ini saya tunjukkan ya. Ini dealer. Ini dealer. Ini NT mau beli motor. Ini leasing. Dealer, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia. Tak ada. Apa yang dia katakan si dealer? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya. Bisa datang bentar kasih ini. Maka si dealer tak mau rugi. Motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing.
maka kita tetap bayar leasing. Uang dengan uang. Kakak saya mau mengumrohkan orang tua, tapi dia minjam uang ke bank koperasi yang pasti ada bunganya. Kira-kira diridai Allah apa tidak Pak Ustaz? Sampai ke tanah suci, menangislah emak ini di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita sudah menipu mak kita, menipu dengan ibadah palsu. Na'udzubillah. Bukan alamat palsu aja, umrah palsu pun banyak. 2 kali kena tipu. Pertama ditipu oleh anak, kedua ditipu oleh first travel. Kertas terakhir, waktu ayah saya sakit sampai sekarat, sampai meninggal, kami selalu berobat ke dukun, tapi ayah saya tak sembuh juga sampai dia meninggal. Sementara sekarang ini rupanya dukun itu syirik. Sekarang saya baru tahu. Jadi apakah ayah saya mesti syirik? Mudah-mudahan tidak, karena yang berdukunkan bukan ayah kalian, kalian yang bawanya ke dukun, dia pun tak tahu. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja, yang sebut buruk-buruknya. Jangan-jangan ayah kita ini dulu satu. Mudah-mudahan ayah, asal sebut almarhum ayah, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu, jangan sebut buruk-buruknya. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, thumma yatatahhar, mandi taubat. Balik dari sini mandi nasuha. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau dia salto kepala dulu. Setelah mandi bersih, sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi. Taubat nasuha. Katanya syirik tak ada taubatnya Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Karena jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, Abu Bakar 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manan, Hubal, Jibti, Tagut, Nahab. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 35 tahun. Khadijah masuk Islam umur 55 tahun. Mereka pernah bergelimang dengan Lata, Uzza. Taubat diterima Allah. Lalu yang maknanya tak diterima Allah itu mana? Begitu dia habis datang ke dukun, hai mbah dukun, tolonglah aku biar supaya cepat menikah ni, bagaimana ni? Kata dukun, kau kumpulkan bunga, segala bunga, kau beli di pasar bawah, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, nanti muka kau akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, merahlah muka tadi, kena infeksi, mati. Neraka jahanam tempatnya, karena tak sempat bertobat. Adapun yang sempat bertobat, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian mencari kerja universitas, tinggikan nilainya, luluskan supaya bisa keluar dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk sampai mati istiqamah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayangmu, berikanlah ampunan, berikan rahmat ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin.
berikan pada kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup dan anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina, ampunkan guru-guru kami ya Allah, ustaz-ustaz kami ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap dan salah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih segala perhatian.